Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja, beraktivitas, mendapatkan apa yang diharapkan. Amin. Beberapa hari terakhir ini gonjang-ganjing masalah 3 periode yang dilontarkan dari kubu PD Perjuangan itu sempat membuat onar dunia perpolitikan. Artinya yang kita pahami dulu ya, saat itu kan 3 periode ditolak dari Pak Jokowi ya. Tapi yang dilempar ke publik sekarang dari PD Perjuangan bahwa sebenarnya ada Pak Lurah yang meminta lewat menterinya untuk 3 periode. Nah, disinilah terjadi kontroversi. Nah, sehingga banyak analis Pak Lurah itu siapa, arahnya ke sana. Nah, sekarang isu ini belum reda. Nah, itu ada juga muncul bahwa masalah kartu truf lagi. Nah, jadi Mas Hasto itu melempar bahwa pencalon Gibran itu dengan mulusnya seakan-akan karena Pak Lurahnya pegang kartu truf dari ketua-ketua partai. Nah, ini juga ada masuk akal, karena kenapa yang rata-rata ketua-ketua partai yang senior-senior kok nggak ada penolakan sama sekali, sementara masing-masing punya jago. Nah, mulailah ribut, heboh juga. Nah, jadi beberapa waktu kemarin ya, itu Mas Hasto kan merilis bahwa suasana kebatinan di PD Perjuangan saat ini sedih ya. Kenapa? Ya karena ditinggal Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi dan keluarga itu kan diberikan privilege yang keistimewaan yang luar biasa. Ya. Pak Jokowi sendiri sudah dianggaplah keluarganya sendiri. 5 kali pilkada lewat PDI juga dikasih, belum anaknya Pak Gibran, belum lagi Bogi menantunya dikasih. Anehnya kenapa sekarang itu meninggalkan begitu saja. Itulah yang dialami oleh PDI Perjuangan, kesedihan. Kenapa kerjasama yang sudah dibangun puluhan tahun dari Pak Jokowi sejak jadi wali kota berakhir seperti ini. Nah, ini pun penyebab utamanya adalah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabumi, maju ke Pilpres tahun 2024 sebagai calon wakil Prabowo Subianto. Sejumlah elit PDI menyinggung nama Presiden Joko Widodo hubungannya dengan PDI. Ya. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Ya. Sehingga muncullah wacana dari elit PDI yang membicarakan masa lalu, masalah 3 periode, nepotisme, dan Jokowi pegang truf ketua-ketua partai. Disitulah letaknya kehebohan itu ya. Ini dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pak Hasto ya, yang bercerita saat partainya diminta untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Nah, manuver itu disampaikan oleh seorang menteri ya, yang punya big data terkait jabatan presiden yang diperpanjang. Pak Hasto mengatakan dia mengalami sendiri informasi seperti ini.
Saat itu beliaunya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar. Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan 3 periode. Yang menariknya lagi, pihaknya pun menyebut permintaan tersebut datang dari Pak Lurah. Itu lanjut lagi, Pak Hasto mengatakan, karena PDI tegak lurus dengan konstitusi maka tak menggubris permintaan itu. Nah, ditelisik dari asal muasal tersebut. Nah, inilah diprediksi dan ini disampaikan oleh Pak Andian Napitupulu kan. Inilah awal letaknya atau kekecewaannya antara Pak Jokowi dengan PDI. Nah, dari sini Andian Napitupulu kan menyampaikan ya, pangkal perseteruan Jokowi dengan PDI yang dari sini menyebut persoalan Jokowi itu. Karena diduga ya ini ya. Karena diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode. Itu diduga ya, karena menteri yang menyampaikan. Nah. Dan sekarang yang dilanjutkan dengan kartu truf Bali ya karena ketua partai, banyaknya ketua partai tersebut langsung mengamini Gibran yang menurut banyak mengatakan itu belum layak menjadi wakilnya Prabowo. Tapi kenapa kubu koalisi yang ketua-ketua partai memang punya pengalaman dan track record dan punya calon-calon wakil yang memang mumpuni seperti Erick Thohir, Erlangga Hartarto, termasuk Ridwan Kamil, termasuk AHY, kok seperti langsung bisa terima. Inilah yang dinamakan Pak Hasto, Pak Lurah pegang kartu trufnya. Mungkin kalau nggak setuju kartu truf mau dibuka, itu kan semua analisa. Nah, jadi inilah yang sampai sekarang terjadi tanda tanya besar, bola liar sudah menggelinding, baik dinasti, nepotisme, 3 periode, termasuk kartu truf itu semua mengarah ke Pak Lurah tadi. Nah, kita nggak sebut Pak Lurah siapa, orang sudah tahu arahnya kemana. Maka dari itu kita disayangkan banyak pengamat mengatakan bahwa Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo itu disayangkan, akan merusak nama Pak Jokowi, akan merusak tatanan-tatanan yang ada, sehingga legasi yang ditinggal Pak Jokowi itu sudah berantakan. Sangat menyedihkan. Tapi nasi sudah bubur, makanya PD Perjuangan sekarang menatap dengan optimis langkah-langkah yang sudah diatur untuk bisa memenangkan pilpres tersebut. Oke, saya pikir itu informasinya. Terima kasih. Merdeka.